Baru bangun kau, Pak? Iya anakku, mana mama? Main-main sendiri kau? Mana? Di kamar sebelah dia? Ngapain? Packing? Packing? Hah? Jadi sendiri kau main-main ini? Iya Sora. Halo guys, teman-teman Indra Story. Ini Sora guys, main-main sendiri dia teman-teman. Mamanya packing katanya. Jadi main-main sendiri dia. Soranya main-main sendiri nih. Mana mamanya nih? Istriku. Di mana kau sayang? Oh, istriku sayang. Nah, ini dia guys. Packing ya. Pagi-pagi. Kaunya lama kali kau bangun suamiku katanya. Namanya Minten, Minggu Tenang. Sabtu Minggu itu Minten istriku, malas-malasan. Kau aja yang malas di situ katanya guys. Nah, ini dia suasana istri packing teman-teman. Kalau nggak abang yang packing, aku yang packing bersalahannya terus guys. Nanti ku masukkan ini kan, dikeluarkannya lagi. Ini kok ini di sini, bukan di sini tempatnya, gitunya katanya. Nah, ini dia teman-teman. Paling banyak apa ini guys? Susu cucu si Sora teman-teman. Paling banyak di sini. Nah, ini susu si Sora. Dan ini jus. Jadi yang kami bawa nggak banyak-banyaknya guys, pakaian, peralatan Sora, 2 koper ini aja ya teman-teman. Baru oleh-oleh itu aja guys, 2 koper sama tas-tas yang bisa disandang lah teman-teman. Gitu guys. Nah, ini dia suasananya teman-teman. Dan ini susu Sora. Iya, kebanyakan susu Sora guys. Susu Sora karena harus dari sini susunya teman-teman. Bukan nggak percaya sama susu di Indonesia. Bukan itu, nanti takutnya berubah-berubah susunya, mencret nanti Soranya teman-teman, sakit nanti gitu guys. Makanya kami bawa dari sini teman-teman. Dan oke lah Sora, biarkan aja lah mamamu. Kok nggak kau bantu Pak, kata Sora. Bersalahan nanti. Udah ku cobanya kusun-susun, udah mantap kali ku susun, udah cantik, rapi, keren. Dikeluarinya lagi. Ini nggak sesuai tempatnya ini di sini. Ini nggak cocok ini di sini. Memakan tempat, gitu katanya Sora. Nah, ini Sora teman-teman. Sora, di sini aja lah kita main-main anakku. Biarkan aja mamamu di sana. Halo guys, bilang. Inilah Sora teman-teman. Sora Sinaga. Apa? Lah, terus-terusan digendong. Di sini kita main-main anakku. Nanti apa? Kebiasaan kau digendong. Tengok guys, marah-marah dia. Gendong aku Pak katanya. Nanti kalau digendong jadi kebiasaan ya kan teman-teman. Udahlah, di sini aja lah kita Sora. Sini kita anakku. Hore! Joget dia teman-teman. Mantap jogetannya kan? Mantap ya kan? Dan itu istriku guys. Udah selesai kok packing sayang? Udah semua? Belum. Belum semua guys di packing. Belum suamiku. Masih banyak lagi katanya teman-teman. Ya udahlah, peganglah dulu si Sora ini. Mau ke toilet aku. Nah, inilah hasil packingan istriku. Lebih cantik packingankunya. Tapi itu bersalahan. Entah apa-apa. Lebih mantapnya packinganku. Tapi itulah, biar puas dia ya kan. Mungkin packinganku nggak puas dirasanya.
Dan ini dia main-main dia sama Sora guys, istri sama Sora teman-teman. Halo. Cucilah mukamu pak, ganti bajumu biar apa kita, biar berangkat. Iyalah sabarlah anakku Oke lah Sora, oke lah guys. Oke lah. Udah bosan dia teman-teman, Soranya mau pingin keluar dia main-main. Dan kebetulan kita juga mau keluar juga ini guys. Kita mau ke sebuah toko baju teman-teman. Ke toko baju gitu guys. Nantilah kita lihat teman-teman. Dan aku ganti baju lah dulu ya guys. Sampai ketemu nantilah teman-teman. Sampai ketemu nantilah ya guys. Nah ini kita langsung aja berangkat guys. Dan ini dia suasananya teman-teman. Cukup cerah teman-teman. Cerah tapi dingin ini. Tapi di sana mendung. Ini agak lain memang cuacanya. Dan ini Sora sudah safety. Sudah kita ikat kanan kiri. Sudah kita cek. Oke kita putar tempat duduknya. Dan kita kasih selimut teman-teman. Karena dingin. Walaupun cerah ini, dingin ini guys. Tapi mendung ini kok agak lain ya kan. Di sana biru langitnya, tapi di sebelah sananya hitam. Ada-ada aja. Halo guys, halo teman-teman Hendra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air. Dan guys, seperti yang kalian lihat, kita sudah selesai packing teman-teman. Tapi packing belum 100% teman-teman. Istriku tadi packing teman-teman. Dan ini kita mau ke sebuah toko baju guys. Mau beli celanaku. Gak ada lagi celanaku guys. Adanya memang. Tapi maksudku celana yang untuk dibawa jalan-jalan gitulah guys. Karena kan kita mau kebetulan mau mudik pulang kampung kan. Ya setidaknya adalah satu celana baru ya kan. Dan ini kita mau belinya ke sebuah toko apa namanya? Toko baju yang standar orang Jepang lah, ibaratnya punya merek atau punya brand, tapi standar orang Jepang yang artinya semua orang Jepang ini bisa lah untuk membeli di toko ini. Apa? Uniqlo. Tahu kan Uniqlo kan? Kalau Uniqlo kan brand di Jepang. Jadi Uniqlo ini merek brand dengan kualitas yang standar, tapi nggak mahal, terjangkau gitu teman-teman. Ada yang mahal tapi terjangkau lah gitu guys. Ibaratnya standar pakaian orang Jepang inilah gitu guys. Walaupun adanya yang lebih murah lagi, gitu kan guys. Tapi yang punya brand dengan kualitas yang bagus dan harga terjangkau ya Uniqlo lah teman-teman. Rata-rata memang. Walaupun ada brand-brand yang lain, tapi yang aku tahu, yang aku lihat Uniqlo guys. Kalau orang Jepang ini standar apanya lah, standar kalau beli baju-bajunya yang punya brand. Nah kita mau beli ke situ guys. Yang standar aja lah ya kan. Namanya apa? Ngirit, nggak ada uang. Kalau ada uang yang mahal-mahal yang punya brand pun bisa kita beli ya kan. Ini yang biasa-biasa aja lah dulu guys. Yang penting ada ya kan. Jadi ini kita mau belanja ke sebuah toko baju Uniqlo, brandnya orang Jepang, gitulah teman-teman. Oke guys, ikutin aktivitas Hendra Story untuk video cerita kali ini ya teman-teman. Nah ini dia suasana perjalanannya ke sebuah toko Uniqlo teman-teman. Sebuah produk brand Jepang, seperti ku bilang tadi, brand Jepang. Yang brandnya ini apa namanya ya, yang harganya terjangkau untuk masyarakat Jepang, ya khususnya. Jangan pulanya kita samakan sama masyarakat negara lain, karena dari segi mata uang pun udah beda gitulah teman-teman. Walaupun ada brand-brand yang lebih mahal lagi guys, tapi seperti ku bilang tadi, yang standar pada umumnya di sini guys. Nah ini kita sudah mau sampai teman-teman. Nah itu dia pelangnya, Uniqlo dan GU. Ini Uniqlo sama GU ini
kayak Indomaret sama Alfamart guys. Selalu tokonya berdampingan. GU, ini GU. GU ini brand Jepang atau cemana ini? Perusahaan Jepang atau cemana ini? GU sama Uniqlo. Selalu orang ini berdampingan. Di mall pun gitu. Berdampingan orang ini tokonya bersebelah-sebelahan kayak Indomaret Alfamart lah. Kalau Uniqlo kan udah jelas produk brand dari Jepang kan. GU ini dari mana ini ya kira-kira? GU. Entahlah, yaudahlah. Yang kita cari ke Uniqlo-nya. Mau cari celana aku seperti ku bilang tadi. Udah biar ada celana aku guys. Yang baru. Waktu nanti mau pergi ke Indonesia. Nah, ini kita masuk teman-teman. Dan inilah dia suasananya di dalam guys. Nah, ini Sora, santai dia teman-teman. Dan cukup rame ya, rame pengunjungnya guys. Iyalah, hari Minggu ya kan. Hari Minggu rame lah. Dan, ini istriku. Ini dia, kayak sama dia sama celanaku yang kupakai ini. Aku mau cari celana yang macam ku pakai ini guys. Nah, ini dia suasananya teman-teman. Tapi nggak cocok. Cari yang lain lah. Nanti kalau cepat kali dapat celananya, cepatlah durasi video kita ini ya kan. Nah, ini dia guys. Ini lagi. Celana-celana gini guys. Ini berapa ini ya harganya ini? Tapi ini agak tipis dia. Berapa ini? Kita cek dulu guys harganya. 299 yen. Atau lebih kurang 300.000 lah guys kalau rupiah. 300.000 lah celananya itu teman-teman. Nah, ini. Oh, ini suamiku, kata istriku guys. Oh ya, ini yang ku cari teman-teman. Suka aku. Yang celana yang macam ku pakai inilah. Enak ku rasa guys. Simple. Tinggal buka gitu teman-teman. Nah, ini kita cocokkan dulu. Inilah istriku, iyalah. Iyalah, inilah ini. Ya ini guys. Berapa ini harganya? Masih sama. Harganya iya sama 300.000 guys. Nah, tapi kita cobalah dulu cari-cari yang lain istriku. Mana tahu ada yang mantap lagi ya kan. Tapi banyak kali orang atau karena hari Minggu atau memang iyalah udah musim dingin kan. Semua beli baju peralatan baju-baju musim dingin. Jadi rame orang guys. Dan ini istriku agak jago juga ini. Bingung aku jadinya. Yang mana ini ya? Bingung aku. Yang mana aku beli? Kalau dua-dua janganlah. Gak ada uangku. Ini aja lah. Ganti guys. Yang ku pilih yang kedua kalinya teman-teman. Yang pertama tadi, yang ini kita pulangkan lah guys. Nah, ini harganya masih sama. Harganya sama guys. 300.000. Dan iya seperti ku bilang tadi, orang Jepang ini kalau udah datang musim dingin, belanja lah orang ini semua, beli baju-baju tebal gitu. Kalau udah datang musim panas, beli baju yang tipis-tipis gitu orang ini di sini guys. Nah, ini kita pembayaran teman-teman. Dan sistem bayarnya macam gini guys. Kita masukkan bajunya ke lubang-lubang itu, baru dia tersensor sendiri lah mungkin. Baru bayarlah. Kalau aku nggak ngerti aku macam gini. Nah, ini kita sudah selesai teman-teman. Kita cepat-cepat ini guys, karena Sora lupa. Rupanya belum minum cucu dia. Nangis-nangis dia. Nah, itu dia. Sora, tunggu ya anakku. Sabar. Nggak kami bawa pula cucu si Sora. Biasanya kan kami bawa cucunya kan teman-teman. Ini karena dekatnya nih tokonya ini dari rumah. Jadi nggak kami bawa cucunya. Jadi agak nangis-nangis dia ini. Jadi cepat-cepat kami nih guys pulang. Dan inilah suasananya kita pulang guys. Jadi
Seperti ini aja lah dulu ya teman-teman video kita. Nantilah kelanjutannya ya kan guys. Jadi kalau ada kata-kata yang salah gitu ya kan guys, mohon maaf lah teman-teman ya. Salah lah di situ ya kan guys. Namanya konten kita konten cakap-cakap ya kan. Takut ada yang silap. Salah lah di situ ya guys. Oke teman-teman, sampai jumpa lah kita di Endra Story selanjutnya ya guys. Oke guys, bye bye teman-teman.